Adik-adik selamat pagi dan selamat datang. Dan kita berjumpa kembali di dalam ibadah setelah minggu kita. Tetap semangat ya. Walaupun ibadahnya hanya online, tapi kami sangat berharap adik-adik dimanapun berada beribadah dengan sungguh-sungguh, tetap setia untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Siapkan hati, pikiran, dan pendengaran adik-adik semua untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita akan mengawali ibadah kita saat ini. Kita angkat satu pujian saat pagi hari gunakan lagi. Kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Tante Lisa. Anak-anak, sebelum kita mulai acara sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang cerah ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti acara ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati agar acara ini lancar dan kami dapat mengerti semua firman-Mu. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Hai. Adik-adik masih semangat kan? Semangat. Nah, kita harus bersemangat. Kita harus senantiasa bersuka cita.
karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita diciptakan dengan begitu sangat luar biasa dan kita juga dipelihara oleh Tuhan. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Sebab itu kita harus bersyukur, kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan sayang, sayang, disayang. Adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan dengan pujian yang sangat indah. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran, mata, dan telinga untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan supaya mengerti dengan baik. Adik, untuk itu adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatimu, ingin bertumbuh
tolong padaku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Michelle. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Dan juga kami akan bersekolah minggu pada minggu ini. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami dapat diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Hai adik-adik semua, apa kabar? Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, begitu kita akan membahas suatu hal yang luar biasa. Nah seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, tema kita yaitu di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan. Nah sekarang kita akan melihat sesuatu yang istimewa bagi kita semua. Itu adik-adik ingin tahu apa itu? Oke, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Oke, sekali lagi Kejadian 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ayat 6 kakak akan bacakan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow, luar biasa adik-adik. Adik-adik, tahu nggak kalau manusia itu adalah ciptaan yang paling istimewa dari semua ciptaan yang ada di dunia ini? Adik-adik tahu kan? Nah dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita bisa melihat bahwa manusia itu sebelum manusia diciptakan, kalau adik-adik bisa lihat mulai dari Kejadian pasal yang 1, pasal pertama, minggu lalu juga sudah dikasih tahu tentang penciptaan alam semesta, bahwa sebelum manusia diciptakan, segala sesuatunya itu telah disiapkan oleh Tuhan supaya manusia bisa hidup damai, supaya manusia itu bisa hidup dengan tenang, karena segala sesuatunya itu sudah ada, sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Adik-adik, kita tahu bahwa kalau manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, adik-adik manusia kan, kakak juga manusia. Berarti kita ini adalah ciptaan yang istimewa. Adik-adik, sebab itu tidak perlu takut, tidak perlu ragu, jangan khawatir akan kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi ingat, bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras atau kita tidak usaha bekerja untuk memperoleh sesuatu. Itu sangat perlu adik-adik. Kita harus bekerja untuk memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kalau semuanya itu kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, kita lakukan di dalam Tuhan, maka semuanya akan menjadi lebih indah. Adik-adik bisa mengerti ya? Karena Tuhan sudah menyediakannya terlebih dahulu sebelum Dia menciptakan kita. Adik-adik bisa mengerti ya? Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan adalah Allah yang memelihara kita.
Adik-adik, yang selanjutnya, tadi baru saja kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu. Kalau adik-adik baca di penciptaan pada Kejadian pasal yang pertama, di sana adik-adik bisa menemukan bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan Tuhan Allah menciptakan pohon-pohon ataupun lautan, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semuanya dengan cara bagaimana adik-adik pasti ingat? Berfirman. Ya, betul sekali kalau ada yang jawab berfirman. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Dia mengatakan, jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan jadi. Jadilah daratan, daratan itu jadi. Jadilah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, jadi. Semuanya jadi dengan berfirman atau hanya dengan mengatakan saja. Tapi manusia itu berbeda adik-adik. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan yang istimewa. Bagaimana caranya Tuhan Allah menciptakan manusia? Dikatakan dia membentuk. Kalau yang dikatakan dengan membentuk adik-adik berarti dia membuat dengan tangannya sendiri. Jadi manusia itu diciptakan dengan tangan Allah. Allah sendiri menciptakan manusia. Nah, dengan tangannya. Nah, itu luar biasa. Itu berarti manusia itu begitu sangat istimewa di mata Tuhan. Adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu sedih dengan kata orang. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah, kamu itu kok jelek ya, oh suaramu tidak bagus, oh mungkin rambutmu kok keriting ya, oh kok kulitmu kok gelap ya, sama kayak Olivia kok gelap ya. Nah, adik-adik tidak perlu sedih, tidak perlu takut, dan tidak perlu menangis. Kenapa? Karena apapun keadaan kita, kalau mungkin kita keriting, walaupun rambut kita keriting, atau mungkin kulit kita hitam, atau mungkin matanya ada yang besar, atau mungkin ada kekurangan-kekurangan fisik yang lain, apapun keadaan kita, kita istimewa di mata Tuhan. Karena itu adik-adik, semua orang itu istimewa di mata Tuhan. Kalau adik-adik menghina satu sama lain, berarti adik-adik sedang menghina Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia yang adalah istimewa di mata Tuhan. Sebab itu adik-adik tidak perlu takut atau tidak perlu bersedih kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, misalnya oh rambutmu tidak bagus atau apamu tidak bagus. Tidak perlu bersedih, karena di mata Tuhan kita berharga. Tetapi adik-adik tidak boleh menghina temannya. Mungkin temannya rambutnya mungkin keriting, atau mungkin matanya terlalu besar, atau mungkin ada hidungnya ada yang mancung ke dalam. Adik-adik tidak perlu, jangan sampai menghina mereka. Kenapa? Karena kalau kita menghina orang lain, kita menghina sesama manusia, berarti kita menghina Tuhan yang menciptakan manusia. Dan Tuhan sangat tidak senang hal itu. Ya, adik-adik bisa mengerti ya, jangan menghina dan jangan juga bersedih kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang kita. Karena Tuhan, di mata Tuhan kita istimewa. Oke, adik-adik bisa mengerti ya. Ada satu hal lagi yang penting adik-adik. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah dengar bahwa kita itu diciptakan seperti Allah. Ya, kalau di Alkitab dikatakan kita ini diciptakan seturut dengan gambar Allah. Adik-adik, ini yang adik-adik harus ingat bahwa kita ini diciptakan di dalam kekudusan, sama seperti Tuhan itu kudus. Dan juga kita ini diciptakan sebagai manusia yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan kita juga memiliki kehendak. Itu yang terdapat juga di dalam Allah. Adik-adik ingat, yang paling penting adalah kita ini diciptakan di dalam kekudusan. Jadi kita punya pikiran kudus, kita punya perasaan kudus, dan juga kita punya kehendak, semuanya ada di dalam kekudusan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi
Karena dosa, manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa, dan kita semua bersyukur oleh pengorbanan Kristus kita semua diselamatkan dan kita dikembalikan seperti ketika kita itu diciptakan semula, yaitu di dalam keadaan yang kudus. Kita semua dikuduskan melalui pengorbanan Yesus. Untuk itu adik-adik, kita ini ingat diciptakan seturut dengan gambar Allah. Kita ini diciptakan di dalam kekudusan, kita ini diciptakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti Allah kita ini diciptakan. Untuk itu adik-adik, jangan sampai kita ini hidup di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena itu melanggar kekudusan Tuhan. Nah, adik-adik tahu apa itu kudus? Nah, kudus itu artinya tidak ada dosa. Nah, tak bercacat artinya tidak ada dosa di dalam kita. Jadi Tuhan itu tidak suka dengan yang namanya dosa. Kalau ada dosa berarti tidak kudus. Jadi Tuhan sangat benci dengan dosa. Jadi adik-adik, kita diciptakan di dalam kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap berada di dalam kekudusan. Jauhi, jangan sampai kita ini melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Jauhi segala sesuatu yang jahat. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jahat, misalnya mencuri, berkelahi, marah-marah, atau mungkin menghina orang lain, atau mungkin hal-hal lain yang tidak baik. Mungkin suka menjahili teman sampai teman jadi menangis, atau membuli, itu tidak baik. Tuhan sangat benci dengan hal itu. Tuhan tidak suka. Ya, untuk itu adik-adik ingat, kita ini diciptakan seperti Allah yang kudus. Ya, oke, adik-adik bisa mengerti. Sampai di sini untuk firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami dan simpan di dalam hati baik-baik bahwa kita ini adalah orang-orang istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan semuanya, segala sesuatu disediakan oleh Tuhan, lalu kita diciptakan. Jangan takut karena Allah memelihara kita. Terus yang selanjutnya adalah kita ini istimewa karena kita ini dibentuk oleh Allah. Adik-adik, apapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita, jangan pernah kita malu, jangan pernah kita takut, karena Tuhan itu, kita istimewa di mata Tuhan. Ada orang yang mengatakan yang tidak baik tentang kita, jangan bersedih karena kita tetap berharga di mata Tuhan. Tapi jangan juga menghina orang lain, karena kita kalau menghina orang lain, kita menghina Tuhan yang menciptakan mereka juga. Begitu adik-adik, dan ingat yang terakhir, kita ini diciptakan seperti Allah yang Maha Kudus. Kita ini diciptakan di dalam kekudusan Tuhan. Jauhi segala sesuatu yang tidak baik atau jauhi dosa, karena itu membuat atau merusak kekudusan yang sudah Allah kerjakan dalam kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak ketebusan-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang istimewa karena kami diciptakan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu bagi kami. Hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberkati mereka, menyertai mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam pendidikan mereka, di dalam keluarga dan orang tua mereka semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami akan akhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu, berikan kesehatan, kekuatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, jadikan anak-anak yang taat, yang patuh kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan berkati.